Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fariha dengan NIM 2023010249. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis media pembelajaran berbasis web sebagai bagian dari memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Jadi media yang saya pilih untuk dianalisis adalah Educandy. Ini sebuah platform pembelajaran digital yang mengintegrasikan konsep permainan ke dalam proses belajar mengajar. Nah, di era digital saat ini, pendidikan menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Jadi, peserta didik tidak lagi hanya berinteraksi dengan buku dan papan tulis, tetapi juga dengan gawai, media sosial, serta berbagai aplikasi interaktif yang serba cepat dan visual. Kondisi ini menuntut pendidik untuk lebih kreatif dalam memilih media pembelajaran yang mampu menjembatani kebutuhan kurikulum dengan karakter generasi digital. Pembelajaran yang monoton atau satu arah biasanya berpotensi menurunkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, penggunaan media berbasis teknologi ini menjadi salah satu resolusi yang sangat relevan. Educandy merupakan platform pembelajaran berbasis web yang memungkinkan pendidik membuat permainan edukatif dengan cara yang sangat sederhana. Jadi pengguna cukup memasukkan daftar kata, istilah, atau pertanyaan ke dalam sistem, kemudian secara otomatis platform tersebut mengubahnya menjadi berbagai bentuk permainan seperti mencocokkan pasangan, menyusun huruf, menjadi kata yang benar, mencari kata dalam kotak huruf, hingga pilihan ganda. Konsep ini dikenal sebagai gamifikasi, yaitu penerapan elemen permainan dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna. Dari perspektif pedagogis, kebutuhan Educandy ini dapat mendukung teori belajar behavioristik, khususnya dalam hal penguatan atau reinforcement ketika siswa menjawab soal dalam bentuk permainan. Jadi mereka ini langsung mendapatkan umpan balik apakah jawabannya mereka ini benar atau salah. Nah, umpan balik ini membantu memperkuat pemahaman dan mempercepat proses pengulangan materi. Selain itu, elemen kompetisi ringan dan tampilan visual yang menarik juga dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa di kelas. Jika dianalisis dari segi kelebihan, Educandy ini memiliki beberapa nilai yang unggul. Yang pertama, kemudahan penggunaan guru. Jadi guru, mahasiswa atau tidak perlu memiliki keterampilan desain grafis maupun pemrograman yang membuat media pembelajaran menjadi menarik. Yang kedua, efisiensi waktu. Karena satu set soal dapat langsung diubah menjadi beberapa variasi permainan secara otomatis. Dan yang ketiga, fasilitas penggunaan. Karena dapat diakses melalui perangkat laptop maupun smartphone selama terhubung dengan internet. Jadi hal ini tentu sangat mendukung pembelajaran berbasis digital dan pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, terdapat pula beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Permainan yang tersedia dalam Educandy ini umumnya lebih berfokus pada penguatan hafalan dan pemahaman konsep dasar, yang artinya media ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat rendah, seperti mengingat, memahami, dan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti C4 sampai C6, menganalisis, evaluasi, mencipta, itu diperlukan strategi tambahan seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau pendekatan inquiry. Jadi dengan kata lain, Educandy ini sebaiknya digunakan sebagai media pendukung, bukan sebagai satu-satunya metode pembelajaran. Nah, selain itu, ketergantungan pada jaringan internet juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Jadi tidak semua peserta didik itu memiliki akses internet yang stabil. Oleh karena itu, dalam penerapannya, pendidik perlu mempertimbangkan kondisi dan kesiapan sarana prasarana yang tersedia agar penggunaan media ini benar-benar membantu efektif dan tidak menimbulkan kendala baru dalam proses belajar mengajar. Jadi secara keseluruhan,
Edukendi ini dapat dikategorikan sebagai media pembelajaran digital yang inovatif dan praktis sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi platform ini itu mampu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan tanpa menghilangkan efisiensi materi yang ingin disampaikan. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana pendidik merancang tujuan pembelajaran dan mengintegrasikan dengan metode yang tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan itu bukan hanya sekedar mengikuti tren, melainkan sebuah kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman. Jadi Edukendi ini menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Akan tetapi keberhasilannya tetap ditentukan oleh perencanaan dan pemilihan strategi yang tepat, serta peran aktif pendidik dalam membimbing peserta didik. Dengan pemanfaatan yang bijak dan terarah, media digital seperti Edukendi ini dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian presentasi analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.